Selamat sore bosku. Ya ini yang kemarin itu saya buat video ya. Nah jadi di sini anakannya ini boxnya itu sudah saya ambil di umur 2 minggu. Nah itu bisa dilihat 2 minggu lebih sedikit, sekitar enggak sampai 3 minggu ya. Nah ya ini di sini. Nah dia sudah belajar mulai belajar makan gitu ya. Nah ini untuk pakannya saya kasih ampas full, ampas ya, ampas tahu. Nah jadi ini, nah dan usahakan ya kalau pas waktu mengeluarkan netsbox atau kotak kelinci itu alasnya itu yang bagian sana bekasnya kotak box itu harus dikasih alas seperti itu. Nah tujuannya itu biar meminimalisir terjepit untuk kaki-kaki kelinci yang masih kecil. Nah itu bisa dilihat ya, ini sangat sehat sekali untuk perkembangannya. Nah dan disitu juga si anakan sudah bisa mulai mengejar-ngejar indukannya tanpa harus indukan menyusui sendiri seperti yang masih pakai kotak ya atau pakai netsbox gitu ya. Dan usahakan untuk pakan ampas kelinci ya, untuk pakan ampas tahunya itu jangan lebar seperti ini ya. Nah salah satu contohnya itu seperti ini bagus ya, kotaknya itu kecil memanjang. Kalau di sini ini kecil melebar itu, nah kan bisa di dinyak-inyak lah pokoknya sama anakan kelincinya. Nah, jadi di bulunya itu dia jelek nantinya seperti yang di sana itu tadi. Nah kemarin itu ada tragedi bos. Kemarin itu ada tragedi yang di sana itu kan sudah laku dua yang indukannya. Kok indukannya? Anakannya itu kan kemarin itu ada 6 ya. Ada 6 sebenarnya itu hidup semua. Ya, hidup semua. Yang dua sudah laku, ya, yang sudah laku. Ini tinggal 3. Yang satu kemana? Yang satu itu jegur kemarin ya. Nah, jegur di gelombang bawah. Dikarenakan di sisi sebelah sini ini tidak dikancing. Nah, ini sangat mudah sekali ini dibukanya ini ya. Nah, ini sangat mudah. Biasanya ini yang sangat nakal ini ya. Apa jenenge? Dia sering melompat ke sini, sering melompat ke sana itu ya. Kalau ke sana enggak terlalu sering. Yang sering itu di kotak yang sebelahnya di sini. Nah, jadinya ini enggak kekancing, akhirnya jegur mati ya. Nah, itu adalah apes. Kalau untuk yang lainnya itu bisa dilihat ya, gemuk-gemuk semuanya. Nah, itu untuk apa? Untuk perutnya ini bulat-bulat ya. Kecepit. Ya itu ya. Bulat-bulat ya untuk itu. Untuk nah, ini kita kasih ampas full itu bisa gendut-gendut. Nantinya ini anakannya ini kalau gendut dari bayi ya, itu kalau besar itu bagus jadinya ya. Nah, jadinya itu bagus. Cuman di sini untuk bulunya ini nurun di indukannya semua ya, untuk lokal biasa, bukan rek ya. Nah, jadi kurang sip lah. Kalau anakan yang sana tadi, nah itu tadi ya, padahal si anakan kelinci tadi itu pejantannya ini rek itu, gemuk-gemuk gendut-gendut ya untuk pejantannya. Nah ini, oh ya kemarin ada yang bertanya yang skabies ini ya, ini hampir hampir sembuh. Nah itu masih ada sedikit karena tidak terlalu saya joskan ya untuk penyuntikan wormectinnya itu di bagian telinganya itu masih ada sedikit. Tapi di situ saya lebih ke olesan minyak kelentik atau minyak jelantah. Nah, karena di sini posisinya ini lagi hamil. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau lagi hamil itu disuntik wormectin atau suntik skabies itu nggak apa-apa. Tidak ada efek sampingnya di anakannya. Cuman kan itu beritanya masih simpang siur ya.
Kalau saya sendiri itu ini nggak apa-apa untuk penyuntikan Wormectin. Yang penting itu indukan kelinci itu umur rahimnya itu umur janinnya itu sekitar 2 minggu ke atas, itu bisa nggak apa-apa disuntik Jos Wormectin ya. Nah, di sini memang agak telat saya untuk menyuntiknya. Kalau ini setiap hari pagi itu lakukan sebanyak 5 kali sambil dibantu oleskan minyak minyak goreng. Di sininya ini mudah sekali protol ya ini ya. Nah ini ya, nih untuk skabiesnya. Cuman di situ saya agak sering telat untuk minyak gorengnya, jadi untuk protolnya itu lebih lama. Terus nggak apa-apa. Ini kan nanti kalau umpamanya nggak open dengan anakannya kan kita punya indukan cadangan yang KW-nya itu bersamaan. Nah jadi itu tipsnya ya, kalau ngawinkan kelinci itu indukannya itu usahakan bersamaan ya, minimal 2 lah ya untuk kawin bebarengan, biar nantinya satu nggak open, satunya bisa ngopeni. Oke, kita kembali lagi ke anakan. Nah ini biasanya untuk sapinya nanti saya lakukan seperti tips yang kemarin itu, 1 bulan bisa langsung sudah sapi. Sebenarnya ini masih latihan makan ya ini ya, bisa mengejar-ngejar sama indukannya. Kemarin itu sudah saya kasih tipsnya bagaimana cara nyape kelinci yang benar sampai dia lolos seleksi alam, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah nanti kalau di sini ini kan anakannya lebih kecil ya daripada yang sebelah sini. Ini nanti sekitar kurang 1 mingguan ini sudah saya mulai latih untuk proses penyapihan. Nah di sini cuman di sini ada satu yang nunutan di sini. Jadi anakan yang sini itu saya nunutkan di sini karena ini terlalu sedikit untuk anakannya, cuma 3. Nah tapi di sini ada perbedaan. Yang saya ikutkan di sini itu lebih cepat besar daripada yang sini ya. Tuh ya, bisa dilihat ya. Ini yang warna putih polos ini mas. Nah ini kalau di sini ini insya Allah ini nurun rek semuanya untuk jenis bulunya, karena di sini anakannya ini jenisnya rek dan juga pejantannya rek. Insya Allah ini pendek-pendek semuanya untuk bulunya. Nah ini ya bisa dilihat. Kalau di sini ini untuk saya sapinya ini sekitar kurang 2 mingguan ya, terus hampir seginilah, karena ini ada sedikit selisih ya, mungkin dari indukannya yang masih kecil juga, terus kemudian untuk air susunya juga kurang melimpah itu ya. Makanya ini saya kasih full ampas Jos biar lebih mendorong ke makanannya daripada ke penyusuannya. Jadi bisa lebih mempercepat. Terus di sini ini juga hamil posisinya, dan kalau kelinci hamil itu jangan lupa pakannya ya, jangan sampai telat, itu nanti akan mempengaruhi umur proses pembentukan janinnya. Biasanya itu kalau ampasnya itu telat, yang keluar itu janinnya itu bayinya itu kecil-kecil, kurang lebih besar sedikit daripada jempol tangan itu biasanya. Tapi itu juga tergantung dari banyak berapa anakan yang di dalam perutnya, karena kalau anakannya itu semakin banyak, otomatis anakan kelinci itu yang keluar itu akan semakin kecil-kecil. Tapi dulu itu pernah ya, memang nggak pernah telat pakan ya. Nah di sini yang mana kemarin ya, ini juga ya. Nah yang ini juga itu dulu pernah lahir 6 ya, lahir 6, kurang lebih anakannya itu sebesar telinganya itu mas ya. Jadi sebesar gini lah, pokoknya besar lah daripada yang umumnya yang lainnya ini yang melahirkan. Karena itu memang benar-benar pakannya itu benar-benar jos ya, dan itu sangat mempengaruhi daripada janin. Tapi nggak apa-apa, meskipun si anakan itu
lahirnya itu kecil-kecil, yang penting indukannya itu open, mau menyusui ya, dan juga anak-anaknya itu meskipun kecil dia lahirnya normal. Nah jadinya itu seperti ini. Untuk perkembangannya itu dia lebih lambat di luar, karena memang dari janinnya itu memang kecil. Kalau di sini 3 ini nggak terlalu besar ya, cuma itu posisinya dia cuma sedikit untuk lahirnya, makanya bayinya itu bisa besar-besar. Nah ini nanti saya akan mau eksperimen ya, mengawinkan sebuah kelinci rek itu dengan kelinci Dutch. Nah lahirnya itu seperti apa, karena dari sini saya sudah bosan ya, untuk warnanya gini-gini saja ya, untuk warnanya itu gini-gini saja, nggak ada yang ngeblok-ngeblok ya, karena memang pejantannya itu pejantan lebih ke polos ya. Nah itu cuma telinganya saja untuk pejantannya yang hitam, dan juga matanya itu juga hitam, yang lainnya dia ini putih. Kalau di sini ini masih ada lah yang coklat-coklat ya. Nah sekarang ada tips lagi ya, Mas, bagaimana cara mengawinkan kelinci itu supaya tidak gagal hamil. Nah biasanya itu yang sering dipertanyakan itu ini yang sering terjadi itu adalah ketika kita mengawinkan kelinci itu terjadi hamil semu. Nah hamil semu itu artinya benar kelinci itu dikawin ya, kelincinya indukannya itu dikawin sampai dia berhasil mengawin. Namun dari sisi lain, bahwasanya kelinci itu hamilnya itu hamil semu, yang itu menyebabkan adalah kita akan rugi pakan ya. Dulu terjadi itu di awal-awal saya memelihara kelinci, indukan yang ini, indukan ini full rewel ya Mas ya, indukan yang abu-abu ini full rewel. Nah itu sudah dikawin, saya bawa ke teman saya, dulu kan nggak punya pejantan, sudah dikawin. Ternyata saya tunggu sekitar 1 bulan, itu kok nggak keluar, apa mungkin 1 bulan setengah ya, itu kan masih pemula. Nah normalnya kelinci lahir itu adalah 1 bulan, paling itu lebih-lebih ya, lebih-lebih 2 hari, itu biasanya nggak sampai ya, lebih 1 hari itu saja sudah memeti untuk mencari sarang, untuk membuat sarang si indukannya. Nah tipsnya supaya tidak gagal proses pengawinan itu adalah kita harus sediakan pejantan 2. Ini tipsnya untuk saya ya. Nah di sini saya punya pejantan 2, jadi yang satu yang proses masih belajar ya, dalam artian ini sudah siap kawin ya, kemudian yang sini sudah senior untuk proses pengawinan, namun tenaganya yang senior sudah kalah dengan ini yang masih junior. Nah ini masih semangat kalau untuk mau proses perkawinan di sini. Nah caranya pagi hari ya, tapi dilihat dulu si indukannya itu birahi atau tidak ya, mau dikawin atau tidak. Nah nanti kalau nggak mau dikawin itu biasanya dari faktor kelincinya masih belum birahi, atau kita gunakan saja kalau kita mau ingin memaksakan kawin sodor, artinya dibantulah ya, jadi yang indukan dipegangin biar dikawin sama indukannya. Nah jadi gitu, indukannya itu dimasukkan ke kandang yang satu, ke pejantan yang satu sini, itu sudah dikawin ya, kena ya, umpamanya indukannya itu birahi, dikawin seret ya, kena, kita langsung pindah di sebelah pejantan yang satunya. Di situ caranya ya. Jadi itu adalah keberhasilannya itu hampir 98% kalau kita menggunakan pejantan 2 di sini. Apakah nanti tidak terjadi masalah dengan anakannya? Tidak ya, tidak terjadi masalah. Yang situ dengan yang itu yang si putih itu kemarin saya kawinkan dua-duanya ini. Jadi indukan 1 dikawin dengan pejantan 2. Nah, jadi di situ. Nah, ini pun juga yang warna hitam ini saya kawinkan dengan pejantan kedua-duanya. Nah, makanya kan untuk anakannya itu jenisnya itu ada yang ikut yang laki satunya, ini ada yang coklatnya, itu ada yang
ikut yang lebih ke hitam itu ya, ada yang polos, ada yang nurunin indukannya. Jadi di situ. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari Kamera Liar. Terima kasih.